Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjiransya. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi, Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer, atau dengan dosen penguji Novidia Natasha, Eskom MMSI. Ya, jadi langsung saja nomor 1. Soalnya saat ini perkembangan jaringan komputer sangat pesat. Berikan penjelasan terkait perkembangan jaringan komputer terkini dalam kaitannya dengan komunikasi data. Jadi komunikasi data itu merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media telekomunikasi data. Dengan demikian, komunikasi data itu merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengolahan data. Jadi, komunikasi data itu berkaitan dengan pertukaran data, di antaranya terhubung secara langsung untuk memungkinkan adanya pertukaran data antar kedua pihak. Jadi jaringan dan komunikasi data ada kaitannya untuk pertukaran data. Jadi kalau misalnya nggak ada jaringan, ya kita nggak bisa menukar data gitu, atau kita butuh sharing file sharing tapi menggunakan internet atau jaringan gitu. Yang nomor selanjutnya itu nomor 1, sekarang nomor 2. Jelaskan perbedaan antara point to point dan point to multi point. Gambarkan serta kelebihan dan kekurangannya. Jadi perbedaannya di sini apa? Koneksi point to point itu adalah koneksi antar satu device dengan satu device lainnya. Jadi A dengan A, A dengan B misalnya gitu kan. A dengan B di sininya misalnya internetnya gitu. Jadi koneksi multi point itu kan, kalau misalnya koneksi point to point tuh jadi antara device A dengan device B gitu kan, di sini internetnya. Nah, kalau misalnya koneksi point to multi point itu berarti koneksi dari device jaringan ke berapa device yang lainnya, misalnya nih A, B, C, D. Nah, gitu misalnya kayak gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Terus selanjutnya konfigurasi dari point to multi point lebih rumit karena dibanding koneksi point to point. Karena apa rumitnya itu? Ya karena dari device satu ke beberapa device itu lebih rumit dibandingkan point to point yang hanya satu device ke satu device saja, tidak lebih gitu. Terus yang terakhir perbedaannya, koneksi point to point itu lebih aman dibandingkan point to multi point. Jadi ternyata yang lebih aman tuh point to point karena dia penyebabnya amannya seperti itu karena dia hanya satu ke satu, tidak satu ke banyak gitu. Terus selanjutnya kalau misalnya kelebihannya itu point to point tidak memerlukan seorang administrator jaringan. Ya, tidak memerlukan seorang administrator jaringan, tidak memerlukan software administrasi jaringan khusus. Itu kelebihannya. Terus kalau misalnya yang point to multi point tentunya memerlukan administrator jaringan. Tentunya juga memerlukan software administrasi jaringan khusus. Terus lower entry dan deployment cost. Jadi operator dapat menyediakan layanan dengan biaya awal dan pengembangan yang lebih rendah dibandingkan jaringan konvensional atau dengan kabel, ya kan? Faster and easier development, dengan sistem dikembangkan secara tepat dengan resiko gangguan yang minimal pada komunitas dan lingkungan. Nah, untuk kekurangannya, yang point to point jaringan itu tidak terlalu besar dan tidak bisa diperbesar. Jadi hanya satu ke satu udah, nggak bisa mengembang lagi. Jadi cuman A ke B udah cukup gitu ya. Terus tidak ada manajemen jaringan, berarti ya udah karena dia sedikit jadi nggak ada permanajemenan jaringannya itu.
Terus tingkat keamanannya pun rendah gitu. Nah, terus kalau yang point to multi point, dia tuh kurang 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 cocok gitu, kurang cocok untuk dipakai dengan jarak jauh. Susah maintenance jika terjadi interferensi di salah satu link ya. Terus throughput yang dihasilkan kurang maksimal karena satu akses point harus menangani banyak radio sekaligus. Jadi kalau misal ada throughput berarti cuman satu doang nih yang dihasilkan kurang maksimal gitu. Satu menangani semua, bukan semua menangani satu gitu, enggak. Jadi satu menangani semua. Terus bandwidth yang dialirkan akan terbagi-bagi jadi bandwidthnya. Jadi ya kalau misalnya kecepatannya 10 Mbps, kalau misalnya dia banyak penggunanya berarti ya kebagi-bagi gitu. Nah, terus ini berikut saya lampirkan gambarnya sebentar. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi. Gambar ini point to point. Jadi dari PC1 ke PC2. PC1 PC2-nya IP-nya beda. IP-nya beda di sini. Nah, terus ini baru jaringan internetnya. Nah, di sini ini namanya point to point. Ini gambar penjelasannya yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, selanjutnya saya punya gambar yang point to multi point. Nah, ini si internetnya ini di sini dia itu jadi jaringannya tuh dibagi-bagi. Ada yang ke gedung A tuh 2 jalur contohnya, ke gedung B 1 jalur, ke komplek A 1 jalur, ke komplek B 1 jalur, ke gedung C 1 jalur, ke komplek B 1 jalur, ke gedung D 1 jalur, ke gedung E 1 jalur. Jadi yang di sini ya ini terbagi-bagi itu, terbagi-bagi karena ini ya jaringannya kayak gini. Oke, itu nomor 2. Sekarang nomor 3, soalnya saya bacakan. Komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda, sehingga International Organization for Standardization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal dengan Open System Interconnection atau OSI. Berikan penjelasan lengkap terkait model OSI. Jadi Open System Interconnect berarti ada layer standar komunikasi yang dapat saling berkomunikasi melalui jaringan. Berarti secara model OSI-nya ini terdapat 7 lapisan sistemnya, di mana masing-masing memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Jadi fungsi A, fungsi B, fungsi C, fungsi D itu dia berbeda-beda setiap fungsinya. Jadi Open System Interconnection ini diciptakan oleh International Organization for Standardization yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan gitu. Jadi ini jaringan ini tuh tujuannya sangat bagus sekali. Ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer tuh dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Jadi nggak harus satu jaringan, dia harus bisa berbeda-beda gitu. Nah, selanjutnya itu nomor 3. Sekarang kita ke nomor 4. Jelaskan perbedaan antara bandwidth dan spektrum. Nah, jadi perbedaannya nih ya, kalau saya kasih pengertiannya dulu. Pengertian bandwidth itu tingkat maksimum transfer data dalam periode tertentu. Kalau misalnya spektrum itu kumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu yang diatur dalam berurutan. Nah, dia tuh bedanya bandwidth tuh dia satuannya pakai bit dot detik gitu. Kalau misalnya spektrum itu tidak ada unit gitu satuannya. Nah, terus dia kalau misalnya si bandwidth itu membantu mengukur jumlah data yang dapat ditransmisikan oleh media per unit waktu. Karena dia ada satuannya, iya kan? Karena ada bit dot detiknya itu. Nah, terus kalau spektrum dalam ini membantu untuk mengidentifikasi panjang gelombang dan frekuensi gelombang elektromagnetik. Nah, itu kalau itunya. Oke, itu nomor 4. Sekarang saya selanjutnya nomor 5.
Berikan penjelasan lengkap tentang WAN, Wide Area Network atau WAN. Jadi jaringan ada LAN, WAN, MAN, ya kan? Tapi yang di soal hanya WAN, Wide Area Network. Jadi itu WAN itu atau Wide Area Network itu adalah jaringan yang jangkauannya mencakup dunia geografis yang luas. Jadi seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. Jadi ini WAN ini misal pusatnya Indonesia, tapi jaringan Indonesia ini bisa dipakai di jaringan Singapura, di jaringan Malaysia gitu kan. Dia karena mencakup mencakup sebuah negara atau benua gitu. Jadi dia kuat jaringannya gitu. WAN juga memungkinkan terjadi komunikasi di antara dua perangkat yang terpisah jarak yang secara jauh. Jadi WAN juga menginterkoneksikan beberapa LAN yang kemudian menyediakan akses komputer atau file server yang pada lokasi lain gitu. Beberapa teknologi WAN di antara lain seperti modem, ISDN, DSL, frame relay, T1, E1, T3, E3 dan Sonet itu WAN gitu. Oke, karena pertanyaan sudah habis dan jawabannya sudah saya jawab, saya akhiri video ini demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.